Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa ibadah wa istibadah. Berhasil masuki kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ta'ala khair. Ittiba wa qaddihi wa qurbihi wa zawadihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza shi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bertemukan ada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan kajian kita Khulafaur Rasyidin, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada khalifah ke-4 dari Daulah Umayyah yang merupakan daulah ataupun tarah pertama dari keturunan Hakamiyah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada kajian-kajian terdahulu, bahwasanya Daulah Umayyah secara kedudukan dan hukum adalah daulah yang sah sebagai satu pemerintahan Islam, terutama setelah serah terima yang dilakukan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menyatukan yang awalnya terpecah pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan dan pemberontakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dibaiatnya Hasan bin Ali, yang kemudian baiat ini tidak dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang merasa bahwasanya dia juga berhak menjadi khalifah, sehingga kemudian muncul dua kekuasaan saat itu, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh Hasan bin Ali dan kekuasaan yang diaku oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. 6 bulan pasca pembayatan terhadap Hasan bin Ali kemudian mengambil keputusan untuk melakukan islah, melakukan perjanjian damai dan menyerahkan kekuasaan tersebut, tampuk kekuasaan yang dibebankan kepada beliau, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga kemudian kondisi pemerintahan yang awalnya terpecah dua kembali menjadi satu, dan secara kedudukan kekuasaan yang dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah kekuasaan yang sah. Hanya saja kemudian ada beberapa kebijakan yang kemudian dianggap bertentangan dengan perjanjian ketika penyatuan kedua kekuasaan, yaitu penetapan Yazid bin Muawiyah oleh Muawiyah sebagai penguasa atau khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun pro kontra ini dihadapi dengan cara yang tidak bijak, karena Yazid ini adalah penguasa yang secara usia masih 30 tahunan, darahnya masih darah panas, dan ingin memberikan pembuktian bahwasanya ia layak untuk diangkat atau ditunjuk sebagai khalifah. Maka ia kemudian mengambil keputusan dengan melakukan tindakan militer terhadap orang-orang yang menentang, dan di antara yang menjadi korban adalah
sahabat ataupun cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kita kenal dengan peristiwa Karbala atau Karbala. Nah, ini kemudian memicu ketidakpuasan dari kelompok-kelompok yang lain, karena kebijakan ini bisa dibilang blunder, dikarenakan orang-orang melihat sosok Husain ini bukan cuma sekedar musuh politik daripada Yazid, tapi ia adalah sosok cucu Rasulullah SAW. Nah, inilah kemudian membuat muncul seruan-seruan untuk menentang kebijakan daripada Yazid bin Muawiyah ini. Dan di antaranya muncul seruan untuk mengusir keluarga Umayyah yang ada di kota Madinah. Yang saat itu ada keluarga Marwan bin Hakam yang diusir oleh penduduk kota Madinah imbas daripada pembunuhan yang dilakukan terhadap Husain bin Ali. Nah, hal ini kemudian ditanggapi lagi dengan kekerasan fisik oleh Yazid yang mengutus pasukan untuk menyerang kota Madinah, dan terjadilah peperangan di kota Madinah. Bahkan yang lebih miris lagi, saat itu ada kebijakan untuk melakukan penjarahan dan pengejaran terhadap orang-orang yang dicurigai di dalam kota Madinah selama 3 hari. Ini menambahkan minyak ke dalam api yang semakin berkobar, sehingga kemudian Abdullah bin Zubair yang saat itu berada di kota Makkah mengisytiharkan ataupun memaklumatkan bahwasanya ia mengangkat dirinya sebagai khalifah, dikarenakan khalifah yang ada saat itu yaitu Yazid bin Muawiyah tidak layak dan tidak memiliki kapasitas sebagai Amirul Mukminin, karena apa yang ia lakukan jauh daripada pengayoman terhadap kaum muslimin. Nah, ini juga kemudian membuat Yazid bin Muawiyah semakin emosi dan memerintahkan kepada pasukan yang saat itu berada di Madinah untuk bergegas ke kota Makkah. Namun pada saat mereka berada di perjalanan menuju kota Makkah, datang berita tentang kematian daripada Yazid bin Muawiyah, sehingga kemudian pasukan tersebut akhirnya tidak jadi merangsek ke kota Makkah, tapi kembali ke Damaskus. Pasca kematian Yazid bin Muawiyah, kemudian diangkatlah anaknya Muawiyah Tsani, anak daripada Yazid bin Muawiyah. Namun anaknya ini hanya 10 hari menurut riwayat menjabat sebagai khalifah, dan memang anaknya saat itu masih kecil, karena Yazid sendiri pada saat ia dilantik sebagai khalifah ada riwayat yang mengatakan usianya masih 32 sampai 34 tahun, masih muda sekali, sehingga anak-anaknya pun masih kecil-kecil. Oleh karena itulah kemudian pasca wafatnya anak Yazid bin Muawiyah ini terjadi kekosongan pemerintahan dan tidak ditunjuknya seorang khalifah yang akan menjadi pemimpin pasca wafatnya Muawiyah tadi. Maka kemudian muncullah sosok yang akan kita bahas pada kajian pekan ini, yaitu Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams. Marwan bin Hakam ini, kalau kita jeli, ini namanya sempat muncul ketika kita membahas Utsman bin Affan. Kenapa nama ini muncul? Hal ini dikarenakan pada saat peristiwa
ataupun pada saat Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, ia menunjuk Marwan bin Hakam ini sebagai sekretarisnya, sebagai bisa kita disebut dengan sekretaris kabinet, yang memegang stempel, yang memegang, yang dekat dengan Utsman bin Affan itu adalah Marwan bin Hakam. Nah, kalau kemudian kita telusuri dari pembahasan-pembahasan terdahulu, Marwan bin Hakam ini seperti uang koin, punya dua sisi yang berbeda. Kalau kita berbicara akan profesionalitas seorang Marwan bin Hakam, maka Marwan bin Hakam ini memang sangat jago dalam masalah administrasi. Dia sangat berani untuk mengambil keputusan, dan intinya dia sudah terlatih karena memang dia berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip pemerintahan di masa Jahiliyah ataupun di masa Islam. Sehingga kalau yang berkaitan dengan administrasi, yang berkaitan dengan pemerintahan, Marwan bin Hakam ini tidak diragukan. Apalagi sebelumnya dia ditunjuk sebagai gubernur di beberapa daerah sebelum ditarik untuk menjadi sekretarisnya Utsman bin Affan. Namun di sisi lain, Marwan bin Hakam ini memiliki ambisi yang cukup nampak, yang cukup berlebihan, karena Marwan ini ternyata sedikit kurang puas dengan penguasa daripada Umayyah. Karena di awal dia itu di masa Umayyah, masa awal Muawiyah, ia menduduki kedudukan yang lumayan, tapi kemudian ternyata dia diturunkan kedudukannya hanya menjadi gubernur di kawasan Madinah. Padahal sebelumnya jabatannya cukup tinggi. Maka ada pendapat yang mengatakan, mengapa Muawiyah itu cepat menunjuk Yazid sebagai khalifah setelahnya? Tak lain dan tak bukan dikarenakan Muawiyah melihat ambisi yang nyata pada diri Marwan bin Hakam. Dan inilah kemudian kita melihat bagaimana Marwan ini berani membuat surat-surat yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, lalu pecahlah perang fitnah pertama dan lain sebagainya. Tapi sosok inilah kemudian yang mengajukan dirinya untuk menjadi khalifah. Nah, Marwan bin Hakam sendiri, ibunya adalah Aminah binti Alqamah. Nah, ibu daripada Marwan bin Hakam ini dulu adalah istri dari orang tua sahabat Utsman bin Affan, yaitu Affan bin Abil As. Bernama Aminah, namun diceraikan oleh Affan bin Abil As, lalu dinikahi oleh Hakam bin Abil As. Maka lahirlah Marwan bin Hakam. Artinya dia dengan Utsman bin Affan itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Adapun pasangannya cukup banyak. Yang pertama adalah Aisyah binti Muawiyah, yang merupakan putri kandung daripada Muawiyah bin Al-Mughirah. Dari Aisyah binti Muawiyah, ia punya anak 3 orang, yaitu Abdul Malik yang nanti akan menjadi khalifah setelah Marwan, yaitu Abdul Malik bin Marwan, kemudian Muawiyah, lalu Ummu Amr. Kemudian istri keduanya adalah Lailah binti Zabban, yang darinya lahir seorang anak yang bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz ini kemudian menikah dengan Lailah binti Asim, cucu daripada Umar bin Al-Khattab. Lalu kemudian dari
pasangan Abdul Aziz dan Lailah binti Asim ini lahirlah seorang anak yang kita kenal dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu dari Marwan bin Hakam. Kemudian ia juga menikah dengan Qutayyah binti Bishr yang kemudian memiliki anak yang pertama adalah Bishr yang kemudian akan menjadi gubernur Kufah, dan Abdurrahman. Ia juga menikah dengan Ummul Abban. Nah, Ummu Abban ini adalah anak daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Dari anak Sayyidina Utsman bin Affan ini ia memiliki keturunan, yaitu Abban yang akan menjadi gubernur Palestina, Utsman, Ubaidillah, Ayyub, Dawud, dan Abdullah. Lalu ia juga menikah dengan Zainab binti Umar dan punya anak yang bernama Umar. Ia juga terakhir menikah dengan Bakhithah binti Abi Hashim bin Utbah. Nah, Bakhithah binti Abi Hashim bin Utbah ini adalah jandahnya daripada Yazid bin Muawiyah, atau ibu daripada Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, Bakhithah ini dinikahi oleh Marwan bin Hakam. Tujuannya adalah untuk menghalang-halangi anak daripada Yazid yang kedua setelah Muawiyah, ada lagi namanya Khalid. Nah, Khalid ini menjadi anak sambung daripada Marwan bin Hakam, sehingga dengan begitu ia dapat menjamin dukungan dari keluarga terah daripada Sufyaniyah, itu anak keturunan daripada Abu Sufyan yang menurunkan Muawiyah. Nah, yang menarik, kalau kita lihat dari sejarah, Marwan bin Hakam ini menjadi khalifah itu tak sampai 1 tahun. Ia meninggal. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Marwan bin Hakam ini meninggal karena perbuatannya sendiri. Maksudnya apa? Jadi Marwan ini menikahi Bakhithah itu tujuannya untuk mengamankan kedudukannya, bukan karena dia menyukai Bakhithah. Oleh karena itu, setelah dia berhasil menikahi Bakhithah, ia bersikap kasar dengan Bakhithah dan anaknya Al-Walid. Oleh karena itulah kemudian Bakhithah ini membuat konspirasi bersama dengan para pembantu-pembantu di istana. Pada saat Marwan sedang tidur, mereka menutup muka Marwan ini dengan bantal yang lalu ditindih oleh puluhan pembantu lainnya, sehingga Marwan bin Hakam ini meninggal dalam kondisi kehabisan nafas. Ini menurut satu versi, tapi pendapat ini masih perlu ditelusuri lagi apakah benar cerita tersebut atau tidak. Nah, lalu bagaimana kemudian Marwan bin Hakam ini mengelola pemerintahannya? Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.